Al-Ahzab, golongan yang bersekutu. Madaniyah, surah ke-33, 73 ayat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nabi Muhammad yang dikuatkan hatinya dalam berdakwah. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Persoalan kalbu, zihar, dan anak angkat. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapa mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapa mereka, panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kedudukan dan fungsi Nabi dan hukum waris. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak saling mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Demikian itu telah tertulis dalam kitab Allah. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, darimu Nabi Muhammad dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh, agar Dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir. Perang Khandak atau Ahzab. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara malaikat yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ketika mereka datang kepadamu dari arah atas dan bawahmu, ketika penglihatanmu terpana, hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Disitulah orang-orang mukmin diuji dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang dahsyat. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di hatinya terdapat penyakit berkata, apa yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami hanyalah tipu daya belaka. Ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Yasrib Madinah tidak ada tempat bagimu. Maka, kembalilah kamu. Sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka tidak ada penjaga. Padahal, rumah-rumah itu tidak terbuka. Mereka hanya ingin lari dari peperangan. Seandainya Yasrib diserang dari segala penjuru, kemudian mereka diminta untuk melakukan fitnah, niscaya mereka mengerjakannya. Mereka tidak menunda permintaan itu, kecuali hanya sebentar. Sungguh, mereka sebelum itu benar-benar telah berjanji kepada Allah tidak akan berbalik ke belakang mundur. Perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya. Katakanlah, Nabi Muhammad, lari itu tidak akan berguna bagimu ketika kamu lari dari kematian atau pembunuhan. Jika demikian, kamu tidak akan mengecap kesenangan, kecuali sebentar saja. Katakanlah, siapa yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Sungguh, Allah mengetahui para penghalang untuk berperang dari golonganmu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, marilah bersama kami. Mereka tidak datang berperang, kecuali hanya sebentar. Mereka kaum munafik kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan, bahaya, kamu melihat mereka memandang kepadamu dengan bola mata yang berputar-putar seperti orang yang pingsan karena akan mati. Apabila ketakutan telah hilang, mereka mencacimu dengan lidah yang tajam, sementara mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapus amalnya. Hal yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Jika golongan-golongan itu datang kembali, mereka pasti ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui, sambil menanyakan berita tentangmu. Seandainya mereka berada bersamamu, niscaya mereka tidak akan berperang, kecuali sebentar saja. Rasulullah sebagai teladan yang baik. Sungguh, pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita.
Benarlah Allah dan Rasul-Nya. Hal itu justru makin menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya dan mengazab orang munafik jika Dia menghendaki atau menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Babak akhir perang Khandak dan tertawannya Bani Quraisyah. Allah menghalau orang-orang kafir itu dalam keadaan hati mereka penuh kejengkelan. Mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dia menurunkan orang-orang Ahlul Kitab Bani Quraisyah yang membantu mereka golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu tawan. Dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, harta benda mereka, dan tanah yang belum kamu injak. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Godaan duniawi terhadap istri-istri Nabi. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, kemarilah untuk kuberikan kepadamu mutah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Jika kamu menginginkan Allah, Rasul-Nya, dan negeri akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Wahai istri-istri Nabi, siapa di antara kamu yang melakukan perbuatan keji yang nyata, pasti azabnya akan dilipat gandakan 2 kali lipat kepadanya. Hal yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Pahala berlipat ganda bagi istri-istri Nabi dan kedudukan mereka di antara wanita muslimah. Siapa di antara kamu, istri-istri Nabi, yang tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal saleh, niscaya kami anugerahkan kepadanya pahala 2 kali lipat dan kami sediakan baginya rezeki yang mulia. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka, janganlah kamu merendahkan suara dengan lemah lembut yang dibuat-buat, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. Tetaplah tinggal di rumah-rumahmu dan janganlah berhias, dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu yakni ayat-ayat Allah, Al-Quran, dan hikmah sunnah nabimu. Sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Teliti. Sifat-sifat orang mukmin yang mendapat ampunan dan pahala besar. Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar. Status anak angkat, tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ingatlah ketika engkau, Nabi Muhammad, berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Ketetapan Allah itu merupakan ketetapan yang pasti berlaku, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, dan takut kepadanya serta tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Memperbanyak zikir kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari berbagai kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dia Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin. Ucapan penghormatan Allah kepada mereka orang-orang mukmin itu, pada hari ketika mereka menemuinya ialah,
salam, dan Dia siapkan untuk mereka pahala yang mulia. Risalah Nabi Muhammad sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kami mengutus engkau untuk menjadi saksi, pemberi kabar gembira, dan pemberi peringatan. Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya serta sebagai pelita yang menerangi. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Janganlah engkau, Nabi Muhammad, menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Biarkan saja gangguan mereka, dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Masa idah perempuan yang belum dicampuri suami. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah pemberian, dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Perempuan yang halal dinikahi oleh Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu, dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan. Bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin yang lain. Sungguh, kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hak Nabi atas istri yang dipilih akan dipertahankan atau dilepaskan. Engkau, Nabi Muhammad, boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, tidak ada dosa bagimu. Itu adalah lebih dekat untuk menyenangkan hati mereka. Mereka tidak merasa sedih dan mereka semua rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka. Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Larangan untuk Nabi menikah lagi setelah turun ayat ini. Tidak halal bagimu, Nabi Muhammad, menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang engkau miliki. Allah Maha Mengawasi segala sesuatu. Sopan santun dalam rumah tangga Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya, tetapi jika kamu diundang, masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka istri-istri Nabi, mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti hati Rasulullah dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Orang-orang yang diperbolehkan menjumpai istri-istri Nabi tanpa hijab. Tidak ada dosa atas mereka istri-istri Nabi Muhammad untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan mereka, wanita-wanita muslimat, baik keluarga maupun bukan, dan hamba sahaya yang mereka miliki. Bertakwalah kamu istri-istri Nabi kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Perintah untuk membaca selawat kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ancaman terhadap mereka yang menyakiti Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti, menista Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan bagi mereka azab yang menghinakan. Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Keharusan perempuan memakai jilbab dan ancaman terhadap orang munafik. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sungguh, jika orang-orang munafik,
Orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti dari menyakitimu. Pasti kami perintahkan engkau, Nabi Muhammad, untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah kecuali sebentar. Dalam keadaan terlaknat, dimanapun dijumpai, mereka akan ditangkap dan benar-benar dibunuh. Hukuman itu sebagai sunatullah yang berlaku terhadap orang-orang yang telah berlalu sebelum kamu. Engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunatullah. Pengetahuan Allah tentang kiamat dan ancaman terhadap orang kafir. Orang-orang bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang hari kiamat. Katakanlah bahwa pengetahuan tentang hal itu hanya ada di sisi Allah. Tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka neraka, sair, yang menyala-nyala. Dalam keadaan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan memperoleh pelindung dan tidak pula penolong. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, aduhai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Takwa kepada Allah yang mengantar pada kesuksesan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang dari Bani Israel, yang menyakiti Musa, lalu Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia, Allah, akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh, dia menang dengan kemenangan yang besar. Kezaliman dan kebodohan manusia dalam melalaikan amanat. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia, manusia, sangat zalim lagi sangat bodoh. Dengan demikian, Allah akan mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan serta orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Allah akan menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.